Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Oke, gimana kabarnya? Baik. Sebelum mulai acara pada pagi ini ada baiknya kita berdoa supaya kita sama doa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa mulai. Didoakan dulu ya. Anam Wijaya, Arya Mikolas, Dea Kamza Samsabila, Randy Pradana, Nifatun Karoma, Alik Dian Pratama, Dewi Aca Revalina, Silvani Anggraini, Deca Ramawati, Yutra Ade, Bobi Abi Anugrah, Dara Angel Syafutri, Giselle Kirana Larasati, Widya Dian Panesu, Siti Nuria, Suci Anugrah. Nah, materi hari ini apa? Coba. Yang materi hari ini apa? Sidang Pembentukan BPUPK. Coba, gimana kabar anak hari ini? Sehat semua ya? Ada yang nggak sehat? Apakah kamu udah sehat? Oke nak, sebelum mulai acara hari ini coba ibu pengen dulu nyanyi lagu wajib coba. Siapa nyanyinya? Yang siapa? Siapa yang biasa ini? Kamu tidak sudah semangat ya? Suci ya? Suci. Baik. Ya, oke, yuk, nah, biar semangat kita berdiri dulu. Ayo maju, aku maju, ayo maju, maju.
situasi krisis tersebut pada 1 Maret 1945. Letnan Jenderal Kumaji terhadap pimpinan pemerintah penunjukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dokumentu Junbi Rasakan pembentukan badan tersebut bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengangkatan pengurus diumumkan pada 29 April 1945. Dr. KSD Rajiman Rediodiningrat diangkat sebagai ketua Poijo, sementara yang ditunjuk sebagai ketua muda buku Poijo pertama ialah seorang bernama Iji Bangase. Kemudian SD Suroso diangkat sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan MR Akhir Pring Bodik Dok. BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 karena tugas-tugasnya telah selesai dilaksanakan. Selama BPUPK terbentuk secara resmi, BPUPK telah melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei 1 Juli 1945. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada 10 Juli 17 Juli 1945. Dari 2 kali sidang tersebut ada beberapa poin yang dirumuskan. Tujuan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI oleh Jepang memiliki tujuan berikut ini: menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Kala itu Jepang menjanjikan kemerdekaan dan melaksanakan politik kolonial pada 1 Maret 1945. Mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI. Anggota terdiri dari 52 orang Indonesia, 8 orang istimewa dari Jepang yang tugasnya mengamati dan tambahan 6 anggota dari Indonesia. Pembentukan anggota ini ditentukan oleh Jepang. Sementara tambahan 6 orang diangkat anggota BPUPKI sendiri. Berikut beberapa nama anggota BPUPKI. 1. KSD Rajiman Rediodiningrat sebagai ketua. Kedua, RP Soeroso sebagai wakil ketua. Ketiga, Iji Bangse Dasio sebagai wakil ketua. Keempat, IR Sukarno DRS. Kelima, Muhammad Hatta. Keenam, MR Muhammad Yamin. Ketujuh, MR Yohanes Latur Hayu. 8. MR Erwindro Martono. 9. Ersoe Karjo Wirjo Pranoto. 10. KH Ahmad Sanusi. 11. Agoes Boykin Resaat. 12. Kamen Hoat. 13. Soeratman Jokrowadi Soerjo. 14. RAA Soemitro Kolopaki Koebonegoro. 15. KRMTH Boejaningrat. 16. MR Ahmad Soebarjo. 17. Prof. Dr. R. Jenal Asikin Wijaja Koe Soema. 18. MR Abi Koesno Jokro Soe Joso. 19. Parada Harahap. 20. MRRM Sartono. 21. KH Basman Soel. 22. DRS KRMA Sosrot Diningrat.
MR Soewandi. 24 Abdul Wahid Hakim. 25 PR Dahler. 26 PR Sukiman Ordosan Jojo. 27 MR KRMT Wongso Nigoro. 28 R. Oto Iskandar Dinata. 29 AR Baswedan Abdul Qadir. 30 DR Samsi Sastrowidanto. 31 MR AA Marakis. 32 MRN Samodin. 33 MRN Sastromojono. 34 KH Abdul Fatah Hasan. 35 R. Asikin Nathan Gerak. 26 DPH Soejo Hamid Jojo. 37 IRP Muhammad Nur. 38 MR Mas Besar Martopoles Soemo. 39 Abdul Kafan. Tugas-tugas BPUPKI. Dengan dibentuknya BPUPKI, ada beberapa tugas penting yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tugas utama dari BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki berbagai hal penting yang berkaitan dengan pembentukan sebuah negara. Sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI digelar 2 kali. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei 1 Juni 1945 di gedung Susai di Jalan Penjagon 6 Jakarta, sekarang gedung Pancasila. Sedang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Ada 33 pembicaraan pada sidang pertama yang membahas perumusan dasar negara Indonesia ini. Adapun tokoh-tokoh yang menyambungkan pendapat tentang usulan negara antara lain MR Muhammad Yamin, MR Suwetomo, dan IS Suwekarno setelah bermusyawarah. Sidang BPUPKI sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945. Inilah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun, hingga akhir sidang pertama, BPUPKI sebelum diperoleh kesepakatan Pancasila utuh tentang rumusan dasar negara. Oleh karena itu, akhirnya dibentuk Panitia 9 untuk menerima dan mendengar perbagian maksud pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia juga mengadakan permusyawarah, pertemuan dan perhasil menghasilkan rumus dasar negara tertuang dalam hukum dasar atau yang dikenal dengan Piagam Jakarta Charter. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islamnya bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI digelar pada tanggal 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini, BPUPKI membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegara, rencana undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelahan negara, pendidikan dan pengajaran. Pada sidang kedua BPUPKI dibentuk panitia perancang undang-undang dasar, panitia pembelahan tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan.
Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil laporan panitia rencana UUD yang disampaikan oleh IR Soekarno selaku ketua. Laporan tersebut berisi rencana UUD yaitu 1. Dibubarkan. BPUPKI akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945 karena tugasnya dalam penyusunan dasar negara dan UUD telah selesai. Kemudian IR Soekarno memutuskan untuk pergi ke Saigon untuk bertemu dengan Jenderal Dasar Tegrauci. Saat kembali ke Indonesia, IR Soekarno telah membawa sejumlah perintah yang isinya adalah sebagian berikut. IR Soekarno adalah diangkat menjadi ketua dari sebuah panitia baru, yakni PPKI bersama DRS Mohatta yang akan menjabat sebagai wakil ketua. PPKI oleh dioperasi pada tanggal 19 Agustus 1945. Pertanyaan mengenai kemerdekaan Indonesia. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar atau Preambule. 3. Batang Undang-Undang Dasar atau ISI. BPUPK. Pekerjaan akan diserahkan pada panitia, tidak menuntut pada cepat